Halo semuanya, jumpa lagi di channel Flutter Deluxe. Di sini saya meluncurkan course baru. Sebetulnya ini saya akan gunakan di bootcamp, tapi karena belum bisa saya mulai untuk bentuk sistem bootcampnya itu, maka di sini saya jual dalam bentuk course-nya dulu. Nah, di sini untuk materinya itu merupakan materi beginner atau pemula gitu, tapi mulanya nggak pemula banget, ada pemula lewat sedikit ke tengah lah gitu. Jadi lumayan kalau teman-teman misalkan ingin bekerja sebagai Flutter developer ini bisa menjadi bahan sebagai eh, ilmunya gitu, ilmu juniornya. Dan di course ini, atau di bootcamp ini, fokus developmentnya itu di mobile Android. Sebetulnya, dan secara hampir seluruh materi itu teman-teman bisa implementasikan untuk platform yang lain juga, atau dijalankan di platform yang lain. Kalau device yang teman-teman gunakan support untuk platform yang lainnya. Nah, terus mungkin ada di suatu titik atau poin tertentu yang mungkin memang itu cuma fokus di Android saja. Makanya di sini saya tulisnya sebagai fokus di mobile Android. Untuk levelnya beginner dan dimulai dengan introduction seperti biasa. Kemudian cara instalasinya kayak gimana? Di sini kita fokusin di Windows. Karena Flutter yang saya pakai device-nya ini device Windows. Itu teman-teman bisa cari referensi untuk yang lain. Misalkan kalau teman-teman bisa menggunakan Linux atau macOS juga bisa mengikuti petunjuk yang ada di official web resmi Flutter-nya. Kemudian di sini ada Android Studio, di sini saya gunakan sebagai untuk instalasi SDK Android-nya. Sebetulnya instalasi Android SDK itu boleh tanpa Android Studio, tapi agak rumit untuk instalasinya. Ini untuk mempermudah aja, jadi kita install juga berbarengan dengan Android Studio-nya. Tapi kalau untuk ngodingnya atau workspace-nya, kita menggunakan Visual Studio Code. Mulai dari the project, di sini kita cara kelola project Flutter itu kayak gimana, bikin project barunya, ada apa saja di project yang telah di-create, dan sampai nge-build-nya. Di-build-nya juga cuman dibatasi untuk yang build Android, yaitu APK-nya. Untuk APK-nya juga, di sini nggak keseluruhan APK jenisnya, tapi yang versi liris sederhananya. Terus ada mulai materi the basic. Di sini benar-benar dijelasin struktur code-nya kayak gimana. Kemudian dijelasinnya itu di sini untuk proses pembelajarannya itu kita nggak ngeberesin di bahasa programannya dulu, kemudian setelah selesai pindah ke Flutter enggak, tapi kita akan bolak-balik tergantung topiknya. Misalkan topik pertama kita bahas di Dart-nya atau programmingnya, kemudian implementasi ke Flutter. Masuk lagi ke topik selanjutnya, kita bahas di programming, kemudian masuk ke Flutter. Ada beberapa teori penjelas, tapi akan lebih banyak di bagian praktisnya gitu. Dan untuk mempermudah, teman-teman bisa checking juga ke bagian source code yang saya share, tapi ini pun nggak semua, hanya beberapa saja yang dibuat source code-nya. Gitu, sebagian besar ditempelin di materi untuk kodenya. Dat basic type, ada tipe-tipenya, kemudian ada cara operasi concatenation interpolation, ada Flutter basic widget, bagaimana cara implementasi tampilan-tampilan sederhana yang ada di Flutter, kemudian masuk ke collection dalam bentuk list, tipe-tipe yang lainnya, ada basic layout, bagaimana cara kita menyusun tampilan di Flutter gitu ya. Kemudian ada decision making, di sini gimana cara mengambil keputusan, kita pelajari caranya di Dart-nya dulu, kemudian implementasi ke Flutter. Ada looping, pelajari dulu algoritmanya atau prosesnya di Dart atau programmingnya di bahasa programan, kemudian kita implementasi ke Flutter. Selanjutnya ada next layout view, di sini lanjutan dari basic layout. Ada axis scroll view-nya, kemudian ada list view, ada bentuk grid, ada wrap yang otomatis nge-wrap ke bawah, ada page view sama kayak apa namanya scroll label gitu untuk page-nya. Kemudian ada function masuk lagi ke Dart, implementasi ke Flutter gitu ya. Ada state, di sini state-nya untuk state basic dijelaskannya dan ada sederhana penjelasan tentang life cycle di Flutter. Kemudian ada Basic Oriented Programming atau OP, objek gitu ya. Nah, di sini untuk OP-nya tidak semua secara gamblang dijelaskan, tapi poin-poin penting utamanya saja. Kemudian ada Basic Navigation, bagaimana cara kita perpindahan halaman. Ada dua cara di sini, cara awalnya itu root-nya, nanti dari imperatif itu ada lanjutannya, declarative ada lanjutannya. Ada navigation menu, di sini yang paling utama itu ada tiga, kemudian ada input, kayak gini, kemudian ada bagaimana cara kita melakukan filter atau mengambil suatu data, dan ada theming, di sini tema, bagaimana cara kita menghias aplikasi menggunakan tema. Kemudian selanjutnya ada bahasan tentang Flutter Network.
Bagaimana cara kita berinteraksi dari Flutter sebagai front end terhadap data yang disediakan oleh web service atau API ataupun backend yang ada di web gitu misalkan webnya lokal maupun online. Tapi di sini kita akan gunakan nantinya yang public, API yang public yang sudah sediakan. Jadi teman-teman nggak usah ribet pikirin kayak gimana-gimananya, tinggal menggunakan saja. Kemudian untuk case atau implementasinya, di sini dibuat 3 aplikasi, ada kalkulator app, ada note app, dan ada e-commerce app. Untuk e-commerce app, teman-teman bisa lihat gambarannya di sini. Kemudian untuk Note app itu adalah operasi-operasi CRUD-nya sebagai basic pembuatan e-commerce app, dan ada kalkulator app sebagai melatih teman-teman gimana cara mengimplementasikan fungsi gitu ya, layout, kemudian operasi-operasi matrika dan lain sebagainya. Oke, kayak gitu mungkin untuk dari silabus Bootcamp di Flutter ini. Dan bagi teman-teman yang ingin terjun ke Flutter, belum tahu gimana cara awalnya, teman-teman ini materi ini cocok buat teman-teman atau kan teman-teman yang sudah belajar Flutter tapi ada bagian-bagian basic yang mungkin sama teman-teman terlewat. Jadi buat teman-teman bisa cek juga ke silabusnya. Kayak gini, nanti tinggal ditonton aja. Terus nanti kalau ini saya scrollnya kecepatan, teman-teman tinggal pause aja gitu ya, atau di stop. Nah gitu mungkin untuk pengenalan course ini. Untuk kedepannya kalau memungkinkan ada banyak yang siswa yang berminat, saya mungkin akan diadakan seperti kelas online gitu untuk bootcamp ini. Jadi dibahas langsung secara live dengan sayanya gitu. Kayak gitu mungkin dari saya tentang materi ini, tentang course bootcamp Flutter Basic. Sampai jumpa di lain kesempatan.